Presiden Long yang merasa dirinya sangat diremehkan, semakin marah pada Sane. Lalu kembali gunakan kekuatan sihir dari pedang saktinya. Lalu ayunkan pedang itu kembali ke arah Sane. Namun itu sia-sia saja, bahkan sekarang tubuh presiden langsung tidak bisa bergerak. Apakah kamu merasa takut sekarang? Ketakutan yang tidak diketahui itu. Duduklah. Presiden Lu, apa yang kamu lakukan? Dia menghinamu begitu banyak, kamu akan membunuhnya. Terpidana mati, harus dibunuh. Apa yang terjadi dengan Long Shoucheng? Itu berarti dia ingin berbicara baik dengan kita. Long Shoucheng masyarakat yang harmonis. Jangan berteriak dan membunuh di setiap kesempatan. Taat hukum, mengerti? Mengerti dan beradab. Bersikap sopan dan jangan berkata kotor. Mengapa kamu tidak segera meminta maaf kepada istriku? Maaf. Apakah kamu masih ingin istriku menandatangani perjanjian ekuitas? Chen Sanhe, apa yang kamu lakukan? Sebaiknya kamu jujur bersamaku. Kalau tidak, aku akan datang ke sini. Jika kamu membiarkanku pergi, aku akan pergi. Aku tidak ingin kehilangan muka. Kamu adalah orang yang sekarat, mengapa kamu tidak menunggu dengan sabar? Apa yang kamu lompati di sini? Aku peringatkan kamu, biarkan aku cepat pergi. Aku sekarang bekerja untuk Tuan Zhao. Dia adalah keturunan langsung dari keluarga Zhao di utara. Kamu berani menyentuhku, kata-kata Zhao akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Kamu benar-benar berhubungan dengan seseorang dari keluarga Zhao. Itu tuan muda kedua dari keluarga Zhao, sangat menghargai saudara Ting sekarang. Awalnya saya mengira kamu secara bertahap, akan menjadi lebih bijaksana. Tanpa diduga, kamu menjadi semakin bodoh. Tidakkah kamu menyangka, apakah keluarga Zhao hanya memanfaatkanmu, untuk menjelaskan Jiang keluarga? Jangan ceritakan padaku tentang keluarga Jiang. Suatu hari aku akan membuatmu berlutut di kakiku. Lihat aku mengambilnya dengan mata kepalamu sendiri, ambil semua yang kamu miliki. Kamu harus dipukuli sampai mati. Karena bekerja untuk keluarga Zhao. Aku berkata, bagaimana caranya? Ayo, nasibmu begitu terjerat dengan keluarga Zhao. Nasib apa? Tidak apa-apa, segalanya telah berubah. Kamu sudah selesai. Keluarga Zhaomu tidak akan membiarkanmu pergi. Jangan biarkan aku pergi, aku belum akan melepaskan keluarga Zhao. Kembali dan tanyakan pada keluarga Zhao apakah mereka masih mengingatku. Chen Sanhe meminta mereka, untuk mencuci leher mereka dan menungguku membunuh mereka. Mengapa? Chen Sanhe, sudah berapa kali ku bilang padamu, seberapa kuat keluarga Zhao, mengapa kamu berani melakukannya, memprovokasi mereka, seperti ini? Orang ini terlalu gila, raksasa seperti keluarga Zhao telah mengikuti. Chen Sanhe, tunggu saja tuan muda kedua dari keluarga Zhao dan keluarga Zhao berkembang. Saudara Jing, ayo pergi ayo. Kita cari tuan muda kedua untuk menangani mereka. Presiden Long, Anda belum menjawab pertanyaan yang baru saja saya ajukan. Tidak perlu, itu semua salah paham. Saudari, saya minta maaf. Mohon maafkan, Anda pasti merasa bahwa dia tidak cukup tulus. Saya masih bisa ngomong sama dia lagi. Tidak perlu, karena ini salah paham. Lupakan saja. Oke, Koko boleh pergi. Oke, sekarang masalahnya sudah terselesaikan. Maka tidak perlu. Mari kita kembali ke orang yang membuat masalah.
Tuan Chen, terima kasih atas kebaikanmu. Ini kartu namaku. Jangan sungkan untuk memberitahuku, jika kamu punya instruksi di Nanshan mulai sekarang. Apa yang terjadi barusan? Mungkinkah kamu menggunakan cara ajaib? Jangan bodoh, di sana tidak ada dewa di dunia. Percaya pada sains. Pisau itu tadi. Pendeta Tao saya yang bermartabat dari Gunung Lonshu akan memesan toples lonceng emas. Masuk akal, bukankah jelonceng emas dari Shaolin? Tidak penting. Bagaimana dengan naga yang menjaga kota? Itu setengah orang kuat, yang menembus lensa tunggal. Anda sebenarnya dapat membuatnya berhenti segera. Dan akhirnya masalah di kantor Jiang bisa diselesaikan untuk sementara, dan Jiang Wanyun akan membantu Chen untuk mencari tahu tentang keluarga Zhao. Serta akan melaporkan tentang sepupunya yang sekarang bekerja sama dengan keluarga Zhao. Bahkan saat itu Sanne malah sempat-sempainya ledek Wanyun. Jika dia pasti sekarang jatuh cinta padanya, dengan sikap salah tingkahnya raut wajah Wanyun sangat kelihatan. Sementara di tempat lain, pengawal Presiden Long, coba provokasi Presiden, katakan betapa sombongnya Chen Sanne tadi terhadap. Tapi kenapa diam saja? Presiden pun marah pada pengawal dengan sikap bodohnya itu. Karena dirinya tidak mau mati konyol. Jadi harus susun siasat untuk kalahkan dia. Sementara sesampainya Sanne di rumah, dia lanjutkan untuk belajar sainsnya dengan sangat teliti. Lalu Wanyun ajak dia tidur di kamar, namun Sanne bilang, dia mau membaca dulu. Lalu Wanyun masuk ke kamar dan kembali dengan menggunakan baju tidur seksinya kembali. Dengan menggunakan baju tidur seksinya kembali. Lalu duduk di sofa, sambil terbayang-bayang wajah Sanne. Dan seperinya benih-benih cinta sudah tumbuh dalam dirinya. Lalu dia putuskan untuk hampiri Sanne ke ruang tamu. Chen Sanne, ada apa? Datang ke sini. Dan saat di kamar Sanne melihat Wanyun sedang duduk di sofa, dan betapa terpesonanya Sanne melihat pemandangan yang indah itu. Sampai matanya tidak terpejam sedikit pun. Wanyun pun beritahu dia, agar tidur saja di kamar mulai sekarang. Namun Sanne masih ngambek, karena tidak mau tidur di lantai. Namun kali ini Wanyun menyuruhnya tidur bersama di tempat tidur. Sanne terlihat begitu senang. Dan langsung saja lepas pakaiannya, namun Wanyun salah paham, karena Sanne bilang, masak tidur pakai baju kantor. Wanyun pun jelaskan ternyata dia dikasih tidur, namun harus diberi garis pembatas saat tidur. Sanne pun kembali sedikit kesal, dia pikir dia udah bisa dicintai oleh istrinya itu. Lalu ia pun putuskan untuk tidur dengan garis pembatas. Di pagi harinya, Jiang Wanyun yang tak sadar saat tertidur, dia memeluk Sanne. Bukankah kamu bilang, kamu tidak melewati batas? Kenapa apakah gangster bau itu keterlaluan? Benang yang kau lewatilah yang memelukku. Apa yang salah dengan lampuku? Aku tidak melakukan apapun padamu. Jika aku tidak berbaik hati, memberimu separuh tempat tidur. Seluruh tempat tidurnya milikku. Aku bisa memeluk boneka manapun yang kuinginkan. Heh, dan lagi-lagi saat itu Wanyun pergi membuka gorden jendela. Seketika saja Sanne terpesona melihat keindahan di depannya. Hingga akhirnya Wanyun jadi salting. Aku mau mandi. Dia menyuruhku mandim. Itu isyarat bagiku untuk pergi bersamaku. Biarkan aku menunggunya. Dan dia menyebutku hooligan bau. Sungguh terlalu. Aku tidak akan pernah percaya ada petunjuk lagi. Kecuali itu merek terkenal. Kalau tidak, saya tidak akan pernah mengambil inisiatif. Apa yang sedang dilakukan? Di mana Gu Jiajia? Saya sedang mengatur semuanya, siap menemukan sepotong batu giok.
Apa ini? Lobak, makanan khas lokal Anda dari Gunung Longhu. Ini adalah produk asli pegunungan Kunlun, ginseng wanian. Sehelai rambut saja dapat membantu keterampilan keluarga Anda. Jika saatnya tiba, saya akan mengajari Anda serangkaian teknik budidaya. Anda dapat bekerja sama dengan uji coba. Ayo, jika meningkatkan kemampuan Anda semudah itu. Kekuatan para master yang menginspirasi. Kekuatan Grandmaster tidak akan sekuat itu. Percaya atau tidak? Benda apa ini? Ini diberikan kepadaku oleh murid tertuaku Xiao Tians. Tanda tertinggi dari Istana Qilin. Dikatakan dapat memobilisasi semua kekuatan Istana Qilin. Saya tidak mengatakan bahwa Anda benar-benar perlu mengubah kebiasaan membual Anda. Jika tidak, cepat atau lambat, bencana akan datang dari mulut Anda. Istana Qilin adalah institusi resmi tertinggi di Daxia. Xiao Zansen adalah orang paling berkuasa di Daxia. Adakah yang bisa kamu banggakan? Awalnya kukira kita semua sudah menikah. Aku akan mencarikan sepotong batu giok dan mengukir satu set perhiasan untukmu. Jaga keselamatanmu. Hei, aku tidak menyangka kamu akan begitu tidak mempercayaiku. Aku tidak tertarik lagi. Kamu juga punya keterampilan mengukir batu giok. Formasi yang aku ukir, lupakan, yang paling bisa aku lakukan adalah mencarikan tablet batu giok untukmu. Sisanya tergantung penampilanmu. Hei kakek. Baiklah, aku mengerti, aku akan pergi ke sana sekarang. Kakek bertanya kami pergi ke tempatnya. Oh kamu bisa membereskan kain lap ini nanti. Aku akan ganti baju kalau aku keluar. Ayah dan kakek. Kenapa kamu memanggilku untuk datang? Senhei, Han Yun, ayo duduk. Kemarin kamu bilang pada kami tentang binatang jahat Jiang Yingting. Setelah kabar buruk, kakekmu, Jiang Yingting dan putranya telah diusir dari rumah. Kakek masih berani, jika ayah dan anak diizinkan untuk terus tinggal di keluarga Jiang. Cepat atau lambat akan ada menjadi masalah yang lebih besar. Apa gunanya menjadi berani? Kakek menghadapi sesuatu yang sulit. Saya perlu membawa kalian berdua ke sini untuk mendiskusikannya. Keluarga Zhao akan mengadakan pameran investasi besok. Pilih mitra di Gimhe. Dia juga memberi kami undangan dari keluarga Jiang. Oh, menarik sekali. Apa yang terjadi kemarin sudah jelas. Keluarga Zhao ingin mencaplok keluarga Jiang kita. Pameran investasi ini, saya khawatir, ini adalah perjamuan Hongmen yang menargetkan keluarga Jiang kami. Wan Yun, maksud kamu, kami tidak pergi? Benar, kami tidak akan pergi. Keluarga Zhang memang kuat, tapi sejak awal, keluarga Jiang kami tidak punya rencana untuk bekerja sama dengan mereka. Jadi saya tidak boleh menyinggung perasaan. Kita hindari saja. Tidak, kita harus pergi ke pameran investasi ini. Tahukah kamu, ini jelas merupakan perjanjian Hongmen. Saya tahu, tetapi Anda pikir masalahnya aman terselesaikan jika Anda tidak pergi. Sane benar, karena keluarga Zhao telah mengirimkan undangan. Tidak ada ruang bagi kami untuk menolak sama sekali. Jiang Wanyun yang khawatir, jika nantinya terjadi hal buruk pada diri Sane, mencoba mengingatkannya, agar tidak pergi ke pesta undangan keluarga Zhao tersebut. Namun, Sane yakinkan, agar percaya padanya, jika semua akan baik-baik saja nantinya. Di keesokan harinya pun mereka memutuskan pergi ke pesta itu, dan Wanyun kembali ingatkan Sane, jika setelah di dalam nanti jangan bersikap impulsif. Namun nampaknya niat Sane justru akan membunuh orang dari keluarga Zhao itu. Sesampainya di dalam, Jiang Yunting masih saja bersikap sombong rendahkan Chen di tempat itu.
Katanya orang macam dia tidak layak datang. Namun Sane langsung keluarkan surat undangan, karena dia adalah menantu keluarga Jiang. Namun Jiang Yunting yang emang dasarnya orang sangat sombong, tetap saja menghinanya. Qin Jian memasuki tempat tersebut. Itu sesuai dengan aturan. Mengapa Anda mengusirnya? Tapi Anda jelas-jelas telah dikeluarkan dari keluarga Jiang. Mengapa Anda begitu malu memasuki tempat tersebut, di bawah panji keluarga Jiang? Jiang Wei, apakah Anda pikir Anda bangga mengusirku dari keluarga Jiang? Kamu menangis terakhir kali. Adapun bagaimana aku bisa masuk, beritahu mereka. Siapa aku? Saudara Ping, sekarang ini, adalah anak perusahaan baru dari grup Zhao. Presiden grup Yunting, dia juga orang yang bertanggung jawab atas persiapan ini, pameran investasi keluarga Zhao. Chen Sanhe, apakah menurutmu kamu adalah menantu yang tidak berguna? Apakah kakak Ping berhak menyuruhmu keluar? Mengapa? Jika kamu ingin... Lalu dengan sombongnya Yunting mengambil sepiring makanan, dan membuang di hadapan Sane, untuk rendahkannya. Namun sedikit pun Sane tak pernah takut padanya, dan langsung gampar Yunting. Tinggal di sini dan melihat dunia, kamu tidak bisa. Wajah bengkak, energinya hilang juga. Tidak ada seorang pun, dari keluarga Zhao, yang datang. Anda memukul saya, orang-orang dari keluarga Zhao ada di sini, hari ini. Anda masih memukul saya, bukankah orang-orang dari keluarga Zhao, datang ke sini dengan sia-sia? Wakil Presiden Wang, seseorang membuat masalah di sini. Cepat bawa seseorang ke sini. Kami datang ke sini membawa obat. Jangan mencari masalah. Gunung dan sungai, aku menginginkanmu hari ini. Biarkan kamu mati, tanpa tempat pemakaman. Mundur selangkah dan langit akan lebih cerah. Kami tidak perlu, untuk menghadapinya secara langsung. Tak seorang pun, di dunia ini, yang bisa membuatku mundur selangkah. Jangan khawatir, aku di sini. Langit tidak akan runtuh. Tuan Xiang, apa yang terjadi? Presiden Wang adalah orang ini. Ini adalah orang yang menyebabkan masalah di sini. Dia juga memukuli saya. Presiden Wang, Anda membunuhnya dengan cepat. Anda berasal dari keluarga Zhao, kan? Saya adalah mitra setia keluarga Zhao. Dia juga wakil presiden asosiasi Tianlong. Hotel ini dilindungi oleh Tianlong Saya Club. Nak, tahukah kamu, membuat masalah di sini, sama saja dengan mencari kematian. Wakil Presiden Wang, jangan main-main. Terakhir kali, Presiden Long Anda memberi suami saya kartu nama. Potong menantu kecil, kualifikasi apa yang Anda miliki, untuk mendapatkan kartu nama presiden kita? Mengapa kamu tidak melumpuhkan tangan dan kaki ini dan membuangnya? Saya di sini, untuk menyelesaikan masalah dengan keluarga Zhao Anda. Demi kepala naga yang terlihat seperti patung batu, saya akan memberikannya kamu, berpeluang menghilang. Ternyata jadi penyemangat, aku bilang. Kenapa kamu begitu sombong? Oke. Kalau begitu aku akan bunuh diri hari ini. Biar kamu tahu, bagaimana cara berkencan dulu. Lalu Wakil Presiden Wang coba gunakan kekuatan sihir saktinya untuk menghajar Sane. Namun beberapa saat kemudian kakek Jiang tiba di tempat itu, dan perintahkan agar hentikan semua itu. Bagaimana, apakah kamu ingin melakukan ini untuk menantu ini? Apakah Anda menentang masyarakat Tianlong kita? Wakil Presiden Wang, Sanhe adalah menantu keluarga Jiang kita, bukan menantu laki-laki. Saya tidak bisa mengendalikannya. Hari ini dia menyinggung masyarakat Tianlong. Dia harus diberi pelajaran. Wang Qinian dan aku, keluarga Jiang, bukanlah orang yang mudah menyerah. Jangan terlalu jauh. Kalau begitu, aku akan menunjukkan kepadamu lebih banyak lagi hari ini. Aku yakin, aku akan memakan orang ini. Tuhan tidak bisa menjaganya, kataku. Jika ini adalah apa yang dikatakan Long Shou Chen,
Saya mungkin ingat, Anda hanyalah wakil presiden distrik. Anda tidak punya hak untuk menjadi begitu sombong. Pindahkan Anda, Jiang Wanhao. Saya tantang Anda, untuk berbicara kasar kepada wakil presiden Wang. Suruh Anda berhati-hati, saya akan menghancurkan Anda hari ini. Anda berkata apa? Aku kakekmu. Kakekmu. Kamu adalah kakekku. Bagaimana kamu masih ingin memukulku? Sudah ku bilang padamu, aku sekarang, anggota Tuan Muda kedua Zhao. Sentuh sehelai rambut di kepalaku. Aku tebarkan abumu. Jiang Wanyun pun sangat marah melihat perlakuan sepupunya itu terhadap kakeknya yang kurang ajar, lalu dia gampar saja pipinya dan memarahinya. Yunting yang merasa sudah jadi bagian keluarga Zhao pun tega menyuruh wakil presiden Wang agar membunuhnya juga. Wakil presiden yang marah pun langsung kembali gunakan kekuatan sihir kabut kegelapannya. Namun hanya dengan satu hempasan saja, dengan begitu mudahnya, Sanhe membuat dia terhempas. Sanhe pun terlihat sangat marah saat itu. Beberapa saat kemudian datanglah Presiden Long bersama para pengawalnya. Apa yang dilakukan Wang Jinian di kereta bawah tanah? Presiden. Presiden. Presiden, oh, Presiden, lihat saya dipikuli. Seseorang ingin melawan masyarakat Tianlong kita. Wakil Presiden Dong Tianlong Hui, jangan tunjukkan kepala naga yang patah menjadi abu. Itu adalah orang yang mengalahkan saya. Dan betapa kagetnya Presiden Long, saat melihat orang yang dihadapannya adalah Sanhe. Ia pun langsung saja berlutut di depannya. Sehingga hal itu membuat wakil Presiden Wang begitu kaget dengan apa yang dia lihat di depan matanya itu. Lalu berusaha menyuruh agar bangun, apa yang dilakukan, kenapa berlutut sama dia. Namun, justru Presiden langsung gampar saja wajah wakil Presiden itu. Chen Sanhe pun langsung perintahkan agar dia segera bangun. Apa yang baru saja kamu katakan padaku? Aku tidak mendengar dengan jelas. Ini juga menyebabkan kesalahpahaman. Kesalahpahaman besar. Jangan bilang kamu ingin bertarung, melawan masyarakat naga. Bahkan jika Anda meminta saya untuk membubarkan perkumpulan Tianlong, saya tidak keberatan. Dong Shouchang, kenapa kamu begitu takut? Takut pada gunung dan sungai. Terakhir kali juga seperti ini. Naga yang menjaga kota ini, akan melakukan apapun yang dikatakan Chen Sanhe. Dan dia juga memberi Chen Sanhe kartu tanpa nama. Dia bilang, dia ingin berterima kasih padanya, karena tidak membunuhnya. Orang-orang di bawah komandomu berteriak, memukul dan membunuh. Ini bukan kesalahpahaman. Ada hal seperti itu, berikan padaku. Oh. Wang Qinian, ini jalang buta. Seret aku keluar dan sela. Cepat, kelompok desa ini. Cepat dan selamatkan hidupmu. Mungkinkah kakek adalah Chen Sanhe ini? Trik fatal macam apa yang ada di tangan kota Longzhou? Bukankah pria kuat seperti Long Shoucheng, yang bisa mencapai tujuannya dalam setengah langkah? Tidak ada bahaya membiarkan orang lain memanipulasi situasi. Hahaha, kamu pikir itu rumit? Sanhe adalah sosok seperti peri. Tidak peduli seberapa kuat Long Shoucheng, dia tidak akan pernah menjadi lawannya. Bagaimana bisa menjadi? Berapa umur Chen Sanhe? Bahkan lebih kuat dari kota Longshu. Tuan Chen, apakah wanita jalang ini, Jiang Yunting juga tidak menghormatimu? Kakiku juga patah. Luo Cheng memberitahumu, aku sekarang adalah anggota keluarga Zhao. Kamu berani sentuh aku. Keluarga Zhao tidak akan membiarkanmu pergi. Jika kamu adalah tuan muda kedua dari keluarga Zhao, aku mungkin akan sedikit iri padamu. Kasihan, aku seekor anjing di sampingnya. Kamu merasa, apakah dia perlu mempertaruhkan nyawanya, demi seekor anjing, lakukan ini padaku.
Tuan muda kedua Zhao ada di sini. Dia tidak akan membiarkanmu pergi. Zhao Wenyi, Presiden Grup Zhao, tiba. Tuan Zhao. Orang-orang dari Yan Hui, dia sebenarnya bergabung dengan keluarga Jiang, untuk menciptakan anti naga pembelaan untuk keluarga Zhao. Jika Anda memukul saya, Anda jelas tidak menganggap serius keluarga Zhao. Tuan Zhao, Anda harus membuat keputusan untuk saya. Tuan Zhao, semua yang dia katakan adalah benar. Mereka jelas tidak tanggapi keluarga Zhao dan Anda dengan serius. Kesampingkan semua hal kecil. Saya akan menanganinya. Selamat datang di pameran investasi Grup Zhao. Hari ini, Grup Zhao kami akan dimulai dari kalian semua di sini. Pilih mitra untuk keluarga Zhao saya. Bertanggung jawab penuh untuk semua bisnis keluarga Zhao di Jinghai. Tuan Zhao, silakan pilih saya. Grun Jinwei, kami bersedia menghabiskan 1 miliar untuk mendukung keluarga Zhao. Saya Hong Sheng, memberikan 2 miliar. Tuan Zhao, tolong beri kami kesempatan untuk bekerja sama. Tuan Zhao, tolong beri kami kesempatan untuk bekerja sama. Kami punya. Lagi pula tidak ada niat untuk bekerja sama dengan grup Zhao. Lebih baik tinggalkan dulu tempat yang benar dan salah ini. Semua orang sudah datang. Akan sangat rugi jika kita tidak mendapatkan minat dari keluarga Zhao. Tapi, hahaha. Aku bisa merasakannya ketulusan. Tetapi, setelah banyak pertimbangan, kami akhirnya memutuskan, Jiangxi Group masih menjadi mitra kami. Luo Dong, kepala keluarga Jiang, ada di sini. Keluarga Yu Jiang adalah orang yang paling beruntung malam ini. Tanda tangani. Tuan Zhao, keluarga Jiang kami, tidak memiliki niat untuk bekerja sama dengan pihak luar untuk saat ini. Berikan kesempatan ini kepada orang lain. Apakah menurut Anda, saya sedang berdiskusi dengan Anda? Kontrak sudah siap? Bawa ke saya. Lalu lihat baik-baik. Yunting International, anak perusahaan Zhao Group. Dengan harga 100 juta yuan, diakuisisi 100% ekuitas grup Jiang. Kondisi yang diberikan oleh keluarga Zhao Anda, sama saja dengan tidak mengeluarkan uang. Dapatkan semua saham grup Jiang. Tidak ada perbedaan sama sekali. Hahaha, mengapa tidak ada perbedaan? Ambil semua aset keluarga Jiang tanpa mengeluarkan sepeser pun. Itu disebut Mingqiang. Meskipun keluarga Zhao saya sangat kuat, tapi dengan hormat. 10 tahun sudah berlalu. Kamu keluarga Zhao baru belajar untuk bertanggung jawab dan mandiri. Orang-orang Jiangwan, kamu pikir kamu bisa mengeluarkanku dari grup Jiang? Apakah grup Jiang milikmu? Katakan padamu, dia akan selalu menjadi milikku. Apakah kamu, keluarga Zhao, mencoba untuk memaksa orang mati? Yakinlah. Tidak bisa mati, kami akan menyimpan 1% dari aset tetap keluarga Jiang Anda. Cukup bagi Anda untuk hidup. Hahaha, karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih. Saya beritahu Anda, bahwa saya tidak akan pernah menandatangani perjanjian yang tidak setara seperti itu kontrak. Stempel resmi keluarga Zhao pada kontrak. Mewakili keinginan keluarga Zhao di utara. Hancurkan keluarga Zhao. Anda dapat mencobanya. Perhatikan baik-baik. Jangan berani-berani. Kehendak keluarga Zhao Anda adalah omong kosong di mata saya. Keluarga Zhao, kamu sedang mencari kematian. Zhao Wei hanyalah kepiting dari keluarga Zhao baru. Berusia 30 tahun sekarang. Dia sebenarnya telah mencapai ranah Grandmaster. Ini adalah latar belakang keluarga Zhao di utara. Kakek, tolong selamatkan Chen Sanhe.
Zhao Wei pun yang sombong ini coba keluarkan kekuatan sihirnya untuk menyerang Sanhe. Kakek Jiang pun sampai tidak berani menolong, karena kekuatannya itu sudah mencapai Grandmaster. Namun tanpa diduga, kekuatan Sanhe sangat luar biasa, dengan sangat mudah dia kalahkan Zhao Wei, dan membuatnya langsung tumbang. Hingga akhirnya ia merintih kesakitan. Namun Sanhe belum puas, karena pria tadi hanya bagian kecil saja dari keluarga Zhao. Lalu ia peringatkan, agar Tuan Muda Zhao segera keluar, sehingga membuat orang-orang di sana sangat heran, karena berani-berani dia merendahkan dan menghabisi kaki tangan keluarga Zhao. Sekalipun Tuan Zhao Wen hanyalah seekor kepiting dari keluarga Zhao, itu juga mewakili wajah keluarga Zhao. Beraninya kamu menghancurkannya, beraninya meneriaki keturunan langsung keluarga Zhao. Tahukah kamu, keluarga Zhao marah. Kita semua akan mati tanpa tempat pemakaman. Satu-satunya yang akan mati tanpa tempat pemakaman adalah Zhao Jiaxin dan aku. Saat ini, kamu masih memamerkan kekuatanmu. Bahkan jika kamu menyetujui klan. Tetapi, keluarga Zhao memiliki sebagai banyak klan seperti anjing. Tahukah kamu apa konsepnya? Ayo pergi dan telepon kakek dan ayahku. Ayo pergi ke luar negeri bersama-sama. Skenario terburuknya adalah kita harus memulai dari awal lagi. Kalian menyinggung keluarga Zhao, dan masih ingin pergi. Kalian pikir bisa kabur? Jangan takut. Biarpun langit runtuh, aku bisa menahannya. Tidakkah kamu memahami keseriusan situasi sampai sekarang? Sanhe benar-benar impulsif kali ini. Faktanya, Sanhe benar sekali dalam hal ini penting. Keluarga Zhao menikamkan pisau mereka ke leher keluarga Jiang kita. Tidak ada perlawanan terhadap hal ini. Apakah kita akan membiarkan mereka membantai kita? Membiarkan mereka membantai kita. Melawan keluarga Zhao berarti memotong tangan seseorang untuk menghalangi mobil. Sanhe mengatakan bahwa dia adalah tidak takut dengan keluarga Zhao. Dia bisa menuliskannya. Kamu juga bodoh. Seberapa kuat keluarga Zhao, kamu tidak tahu. Ayah, apakah kamu ingin lebih percaya pada Sanhe? Gunung dan sungai seperti abadi. Jadi kita khawatir ayah. Okelah kalau begitu. Ayah Wanyun pun mencoba berbicara pada Presiden Long. Ia bertanya tentang keluarga Zhao. Dan di mana sekarang berada. Dan nampaknya Presiden Long yang awalnya tidak setuju dengan tawaran kerjasama dengan Tuang Jiang, setelah melihat tatapan Sanhe. Ia langsung saja setuju. Sementara Jiang Yunting, yang melihat hal itu, tidak pernah heran. Meskipun Presiden Long bergabung bersama mereka, ia pun mengancam akan hubungi keluarga Zhao, agar datang sekarang juga ke sana. Jiang Wanyun pun terlihat sangat takut mendengar hal itu. Dia kembali ingatkan Sanhe agar segera pergi dari sana. Namun Sanhe yang impulsif, masih saja kekeh menolak hal itu, karena tujuan dia ialah balas dendam pada keluarga Zhao. Jadi kenapa harus kabur? Dan ia akan menunggu keluarga Zhao sampai mereka muncul. Dan tiba-tiba saja 3 orang pria datang ke tempat itu. Dan dia adalah tuan muda kedua keluarga Zhao. Jiang Yunting pun langsung memprovokasinya, jika semua kekacauan yang terjadi itu disebabkan oleh Chen Sanhe. Tuan muda Zhao pun sangat begitu marah melihat hal itu, dan peringatkan mereka semua dari keluarga Jiang, yang sudah berani membuat kekacauan di acara itu. Namun Sanhe yang telah menunggu kedatangannya, tidak sedikit pun gentar padanya. Bahkan mengancamnya balik. Lantas Tuan Muda Zhao pun perintahkan agar segera berlutut, karena sudah berani kurang ajar terhadapnya. Aku memintamu untuk mati. Aku di sini, bukan untuk memamerkan kekuatanmu. Jangan mengintensifkan, tidak mampu menanggung konflik, ayo pergi. Sejak Zhao keluarga menetap di Qinghai, keluarga Jiang tidak punya jalan keluar. Kontradiksi telah lama tidak dapat didamaikan. Apa yang Anda katakan benar sekali. Anda adalah Jiang Wan, layak menjadi nomor 1 di Jinhai. Reputasi yang pantas diterima. Zhang Ersao,
Keluarga Jiang kami hanya ingin berkembang dengan damai di Jinghai. Tolong beritahu selir itu. Tidak masalah, selama kamu tidak mengambil apapun di daftar malam ini. Terima kasih. Aku sudah menikah. Tolong lebih hormat. Tidak apa-apa, aku akan membantumu membunuhnya sekarang. Taat pasal suami, aku bisa memberimu sertifikat resmi keluarga Jiang lagi. Tidak mau apa-apa. Beraninya kamu mencobanya pada istriku. Hebat sekali, Chen Sanhe tidak tahu seberapa tinggi langit. Bahkan tuan muda kedua berani memukulnya. Dia sudah mati sekarang, aku benar-benar khawatir sekarang. Tuan muda kedua akan terpesona bertemu wanita jalang di masa depan. Ada baiknya sekarang, Zhao Jiayin telah belajar dari seorang guru yang jauhnya ribuan mil. Mulai sekarang, seluruh Jinghai akan menjadi milikku. Apakah kamu menyalahkanku karena menjadi terlalu impulsif? Saya ingin bertarung juga. Selanjutnya kita akan menghadapi badai bersama-sama. Badai yang luar biasa. Anda berdiri di samping saya. Perhatikan baik-baik bagaimana saya membersihkan keluarga Zhao. Oh, tuan muda kedua. Lama sekali, tidak ada yang berani masuk dalam daftar ini besar. Kamu yang pertama, dan apakah Zhao Jiadi perlu datang? Jika tidak, kamu akan mati. Beraninya kamu menjadi sombong. Hari ini, aku akan membiarkanmu mati tanpa tubuh. Tuan muda kedua jarang sekali bersikap lunak dan penyayang. Tolong angkat tanganmu tinggi-tinggi. Apakah Anda berani melindungi orang-orang yang ingin dibunuh oleh Tuan Xia Wang Hao? Apakah kamu segera memperlakukanku sebagai pedang Zhao Zi? Pedang keluarga Zhao. Tapi Sanhe adalah menantu keluarga Jiangku. Keluarga Jiang harus melindungi. Untungnya, keluarga Jiang tidak perlu ada. Muda kedua guru, ini Provinsi Nan. Tolong minta tuan muda kedua memberi saya mie daging sapi dulu, Bibilong. 40 detik berlalu. Anda, Long Shoucheng, bisa dianggap sebagai karakter yang kejam di Nancheng. Tapi di keluarga Zhao saya, itu hanya seekor anjing. Karena kamu sangat ingin mempertahankan Jiang He, maka matilah bersamanya, dengan baik. Lalu aku, Klub Tianlong, akan bergabung dengan grup tur bersama Tuan Chen hari ini. Dianggap mati, aku juga akan... Tuan muda yang telah marah, lalu panggil para master yang hebat dan yang sangat sakti masuk ke dalam, sehingga membuat orang-orang kaget. Lalu perintahkan mereka untuk segera membunuh Chen Sanhe. Kekuatan kegelapan mereka sungguh sangat hebat dan kuat. Namun percuma saja, meski 1000 master pun mereka panggil, tak sedikit pun membuat Sanhe takut. Namun sebelum bertarung, Sanhe perintahkan ayah mertuanya, agar segera mengantar Wanyun untuk segera pulang. Namun Wanyun bilang ingin tetap di sini untuk berperang. Ayahnya pun membujuknya untuk pulang, karena Wanyun sedikit pun tidak punya ilmu bela diri. Sanhe juga meyakinkannya, agar tidak perlu khawatir, karena dia tidak akan membiarkannya menjadi janda semuda itu. Lalu Wanyun pun mau pulang, dan berpamitan jika ia menunggu di rumah. Namun tuan muda yang melihat hal itu marah. Sudahkah ia minta izin untuk pergi, lalu perintahkan anak buahnya membawa dia kembali untuknya. Namun hal itu tidak dibiarkan begitu saja. Presiden Long dan kakek Jiang lantas gunakan sihir sakti mereka untuk melawan para pengawal, yang berusaha menghalangi Wanyun. Namun kekuatan para master itu sudah mencapai puncak, jadi tidak mudah dikalahkan oleh mereka berdua. Hingga hal tersebut membuat mereka berdua terpental. Sanhe pun datang membantu mereka. Lalu ia perintahkan agar kakeknya pulang saja untuk menjaga Wanyun di rumah. Jangan khawatir, karena dia sendiri sanggup untuk menghadapi para master tersebut. Barisan keluarga Zhao, bahkan Jiang Wanhao, seekor anjing tua, pantas untuk dipukuli. Apa gunanya tindakanmu? Hancurkan gunung dan sungai ini untukku. Aku ingin dia mati dengan bahagia. Aku ingin menyiksanya sampai mati hari demi hari. Beberapa semut masih ingin mematahkan kepalaku.
Jangan khawatir, Tuan Muda kedua. Saya khawatir itu penyiksaan. Tuan Muda pun perintahkan para master segera menyerang, namun hanya dengan satu terikan saja, membuat mereka semua terhempas. Keterampilan macam apa yang dilakukan Chen He? Satu kalimat menyulitkan 10 koki hebat untuk menemukannya. Ini mirip dengan keterampilan mengom singa, kan? Ini adalah operasi dasar Tuan Chen. Orang tua itu tenang. Operasi dasar. Tidak akan membiarkan. Apa artinya ini? Apakah Anda pikir, Anda dapat menakuti saya, hanya dengan beberapa kata tentang anakmu? Aku bisa mengambil risiko, kehilangan kepalaku, di hadapan keluarga Zhao. Mengapa gunung dan sungai ini merugi? Ya, aku sudah mengatakannya sebelumnya, gunung dan sungai memiliki kesaktian yang sangat besar. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, hahaha. Seberapa kuatnya kamu ketika aku bertemu denganmu? Aku tak terkalahkan di bawah keabadian. Aku tidak berada di atas keabadian kamu. Sampah tak berguna. Lagi pula aku benar-benar mengira aku tak terkalahkan. Biarkan dia melihat apa artinya menjadi benar-benar kuat. Setan ini sebenarnya adalah cermin peledak setengah langkah. Musuh lebih kuat dariku. Bukankah mereka lawan dalam situasi 1 lawan 1? Apa yang Emi katakan? Kita pasti mati. Jangan khawatir, Pak Tua. Bahkan jika Zhao Wuji datang, aku juga bisa menghancurkannya sampai mati, dengan 1 tangan. Belum lagi beberapa perintah. Setengah langkah di depanku. Kakak mematahkan tangan dan kaki Chen Shaohe. Aku ingin Ling Qi sendiri, yang mengeksekusi. Persetan denganku. Apa yang terjadi? Mengapa tidak dikalahkan? Apakah Tuan Chen mengambil tindakan? Bagaimana dia melakukan itu? Jahat sekali. Apakah kamu tidak akan menghancurkan tangan dan kakiku? Apakah kamu tidak akan membuat hidupku lebih buruk daripada kematian? Apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana nasibmu? Saya ingin membunuhnya. Saudara Sang, jangan impulsif. Dikatakan bahwa Zhao Weiguo adalah putra kesayangan Zhao Tianlei. Anda harus membunuhnya dengan tangan Anda sendiri. Maka kami dan keluarga Zhao akan benar-benar berjuang untuk itu kematian. Aku menemukan bahwa alasan utama Zhao Jiajia berani menyentuhku adalah dia akan mengirimmu ke Yang Lui. Jangan khawatir. Juga dalam kematianku, Tuan. Gunung Suar, dia akan mati di tanganmu. Kemudian keluarga Zhao bertekad sepenuhnya untuk bertarung bersama kami. Toko barang antik, Tuan Pei di Kabupaten Zhao Jiahui. Ada puluhan ribu orang yang hanya berjalan di jalan batu. Tidak peduli seberapa kuat Anda, saya juga tidak tahan. Kemanapun Anda pergi, jika Anda berani menyentuh saya akan membantu kamu turunkan gerbang pedang terlebih dahulu. Jangan khawatir, aku akan menghancurkan seluruh keluarga Zhao. Ingat, orang yang membunuhmu adalah Chen Sanhe dari keluarga Chen. Keluarga Chen yang mana? Keluarga Chen yang mana? Tembok kota Barat Daya. Dia juga merupakan sisa dari keluarga Chen di Tiongkok Barat Daya. Keluarga Zhao menghancurkan semua keluarga Chen-ku. Bunuh kamu Raja. Raja, tolong jangan bunuh. Aku selama kamu tidak membunuhku, aku bisa mengambil naga penakluk besar keluarga Chen-mu. Kembalikan ke naga penakluk besar.
Saya akan meminta Zhao Wuji untuk mendapatkannya sendiri. Beri kesempatan, saya ingin menjadi orang baik. Jangan takut, segera ambil langkah pertama. Saya akan membiarkan Zhao Wuji pergi menemuinya. Orang-orang dari keluarga Zhao harus mati. Sudah berakhir, sudah berakhir. Tuan muda Zhao Er meninggal di sini. Itu tidak melibatkan seluruh provinsi selatan. Itu gila. Keluarga Zhao adalah keluarga yang semua orang perhatikan sepanjang hidup mereka. Keluarga Zhao marah. Tidak ada tubuh dalam 1000 mil. Jiang keluarga sudah selesai. Tuan Chen, Anda impulsif. Zhao Weibo tidak bisa membunuhnya. Seluruh keluarga Zhao layak mati. Apa yang terjadi? Mengapa saya jatuh? Tuan muda kedua. Tuan muda kedua, izinkan saya membantu Anda berdiri. Percaya atau tidak? Saya sudah membunuhnya. Bunuh dia. Apa yang terjadi? Kembalilah dan beritahu Zhao Donglai. Zhao Wuji mengatakan bahwa kita memiliki pertikaian darah dengan keluarga Chen 10 tahun yang lalu. Saya, Chen Sanhe, akan kembali untuk melaporkan. Apapun di bawahnya, untuk memastikan tidak ada yang boleh datang. Keluar. Sang Hao, orang tuamu, kami adalah keluarga. Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Saya tidak memahaminya sekarang. Anda memiliki dendam terhadap keluarga Zhao. 10 tahun yang lalu, keluarga Chen saya juga salah satu dari 4 keluarga seni bela diri kuno teratas. Keluarga Zhao mengirimi saya harta paling berharga dari keluarga Chen, koleksi rahasia Xuan Yuan. Mereka menyatukan sejumlah besar ahli untuk menyerang keluarga Chen. Seluruh keluarga Chen marah. Saya satu-satunya yang cukup beruntung untuk bertahan hidup. Keturunan keluarga Shen yang mana? Perseteruan darah. Mematikan atau tidak dapat didamaikan. Saya mengerti, sekarang Zhao Weibo sudah mati. Keluarga Zhao harus tahu bahwa Anda masih hidup. Mereka pasti akan membalas dendam dengan liar. Keluarga Zhao penuh dengan ahli. Lebih baik merencanakan dengan hati-hati. Tidak perlu repot, tunggu saja, sampai mereka datang, satu demi satu untuk mati. Kami tahu kamu kuat. Bisakah itu ditembus sampai ke dasar? Seberapa kuat kamu, yang terhebat dalam seni bela diri? Sutter Fang, tidak ada tandingan bagi yang abadi. Jelas untuk sementara. Kamu, Shen Wu Zhao, tidak memahaminya sama sekali. Kedengarannya perlu bagi saya. Ada yang abadi di dunia ini. Hentikan berhenti. Hentikan. Apakah kamu menyampaikan sesuatu yang membawa nasib buruk? Berhenti, ini tuan muda kedua. Pria ini adalah Tuan Zhao. Dia pun melihat jika anak kesayangannya telah mati dibunuh. Hal itu nampaknya sekarang membuat dia akan marah besar. Weber, bagaimana dia mati? Katanya, orang yang membunuh tuan muda kedua, bernama Chen Sanhe. Dia juga memintaku untuk memberitahumu.
Dikatakan bahwa Chen Sanhe dari keluarga Chen di barat daya datang untuk membalas dendam. Ternyata dari keluarga Chen di Tiongkok barat daya. Sisa Chen Senghe. Haruskah saya menyesal saat itu? Saya tidak mengejar Chen Seng dan bajingan ini sampai akhir. Di tengah rumah, sekarang keluarga Jiang dan reinkarnasi Tianlun. Mereka semua berkolusi dengan Chen Senghe. Kematian Tuan Muda kedua mungkin hanyalah permulaan. Saya, Zhao Donglai, bersumpah demi Tuhan hari ini. Aku harus membunuh Chen Sanhe dengan tanganku sendiri. Dan semua orang di keluarga Jiang. Dan klub Tianlong. Aku akan mengorbankan darah mereka untukku. Dan mereka yang ada di surga. Jika kamu seorang guru, tidak akan begitu sedih. Aku bertanya-tanya, bagaimana Chen Sanhe akan mati kali ini? Aktifkan perintah Raja Wu atas namaku. Perintahkan 30.000 penguasa kuat di Istana Kekaisaran untuk bergegas ke Jinghai. Bunuh Chen Jiaing. Hancurkan keluarga Jiang, seluruh rumah kosong, itu akan menjadi Saudara Sui-Sui, kamu baik-baik saja. Ayah dan kakek, apakah kalian semua baik-baik saja? Apa yang bisa terjadi pada kami? Bagaimana Anda menyelesaikan masalah? Keluarga Zhao sebenarnya setuju untuk membiarkan Anda kembali. Tidak dapat menyelesaikan masalah, lalu selesaikan orang yang menciptakan masalah. Apa artinya? Saya membunuh Zhao Weibo, tidak menghentikan kita kembali secara alami. Baru saja membunuh satu Zhao Weibo. Mengapa kamu begitu takut? Hanya saja, saya tidak mampu membayar Tuan Muda kedua dari keluarga Zhao. Sudah berakhir, saya mendengar bahwa Zhao Donglai sangat mencintai Zhao Weibo. Jika dia mati, keluarga Zhao pasti akan membalas dendam dengan gila-gilaan. Dan belum habis bicara, tiba-tiba saja 2 buah pesawat terbang di atap rumah mereka. Hingga langsung saja pemberitaan televisi mengabarkan, jika kerajaan Wanhu dari keluarga Zhao telah mengirimkan 30.000 pesawat untuk bersiap. Dan dikhawatirkan akan ada sesuatu yang terjadi. Dinasti Qing dikirim dari Raja Wu Istana. Ini murka guntur. Sulit menangani masalah besar seperti 30.000 Grandmaster. Sekarang saya tahu, apa gunanya takut. Sudah terlambat. Saya tidak takut, sedikit mengganggu. Lagi pula, bahkan jika 30.000 babi ditangkap, mereka tidak akan bisa menangkap mereka semua dalam 3 hari 3 malam. Lupakan saja, aku akan membiarkan Xiao Tians menangani mereka. Aku terlalu malas untuk mengikuti keterampilan kesetiaan seperti semut. Panggil Xiao Tians. Xiao Zansen adalah pendiri kuil Qilin. Aula Qilin adalah organisasi pertama di gedung tersebut. Bahkan Istana Wuang bukanlah tandingan Istana Qilin. Mengapa Anda memanggil orang-orang